Shalom saudara-saudara, selamat pagi, sungguh indah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita boleh bersama-sama kembali mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Sungguh suatu kejadian yang sangat ajaib dan luar biasa. Meskipun mungkin kenaikan Tuhan Yesus dipandang kurang penting dibandingkan kematian, kebangkitan, dan kelahiran Tuhan Yesus, tetapi kenaikan Tuhan Yesus kita bersyukur pemerintah kita menghargai dan memberikan hari libur sehingga hari ini kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan yang indah di rumah kita masing-masing. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kisah Rasul 1 ayat 9. Sebelum kita membahas makna kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga bersama-sama menikmati berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau urapi setiap kami dimanapun kami berada, dan juga urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita bangga memiliki Allah yang hidup, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia yang menjelma jadi manusia, Dia menerima siksaan di kayu salib, Dia menebus dosa saudara dan saya, bahkan Dia mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan 40 hari sesudah itu Dia naik ke surga. Saudaraku yang Tuhan kasihi, kita mau merenungkan apa sebetulnya makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena ayat firman Tuhan ini mengungkapkan, ya, pada waktu Dia terangkat ke surga, awan menutupnya dari pandangan para murid-muridnya, dan Tuhan Yesus akan datang kembali seperti sebagaimana Dia naik ke surga. Saudaraku yang Tuhan kasihi, ada 3 hal yang kita mau belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, Ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita di rumah Bapa. Karena Dia katakan demikian di dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasihi. Sungguh kita bersyukur, kita memiliki juru selamat, kita boleh menerima kehidupan yang kekal, dan kita sudah disediakan tempat di rumah Bapa kita di surga. Tuhan sediakan tempat yang sangat indah bagi kita, dan kita percaya ketika kita hidup di dunia ini, kita menerima berkat-berkat Tuhan, dan ketika kita pulang ke surga, kita sudah punya tempat di rumah Bapa kita. Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Setiap orang pasti akan mengalami kematian. Kematian adalah sesuatu yang niscaya akan terjadi pada siapapun juga. Karena tidak mungkin kita bisa minta tolong orang lain, kita tidak bisa mewakilkan ke orang lain. Setiap orang harus mengalami upah dosa adalah maut. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa suatu kali kelak Tuhan akan membangkitkan kembali pada akhir zaman. Kematian adalah sesuatu yang pasti, yang tidak bisa kita hindari. Kita harus menghadapinya secara pribadi. Namun demikian, sebagai orang percaya, kita juga mengerti bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah memindahkan kita dari dunia yang fana ini ke alam surga yang baka. Kita sekarang ada dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dia akan mengenapi apa yang sudah Dia perkatakan kepada murid-muridnya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasihi. Karena itulah surga yang sesungguhnya.
Lalu yang kedua, saudaraku, ia naik ke surga supaya apa? Supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau aku tidak kembali kepada Bapa, maka Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi ketika dia akan naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya untuk menunggu pencurahan Roh Kudus itu. Dan ketika murid-muridnya menanti di Yerusalem, benar pada hari yang ke-50 dari kebangkitan Tuhan, maka terjadilah Pentakosta yang pertama, di mana Roh Kudus dicurahkan, mujizat terjadi, 3.000 orang bertobat, 5.000 orang bertobat. Ada begitu banyak pekerjaan Tuhan yang dinyatakan karena kuasa Roh Kudus yang tercurah pada murid-murid Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Roh Kudus juga datang ke dunia ini bagi setiap orang yang percaya. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita menerima Roh Kudus itu bertahta di dalam hati kita. Dialah yang menolong kita, dialah yang mengingatkan kita, dia hadir di dalam diri seseorang, maka ia akan menginsafkan akan dosa, dia akan mengingatkan akan kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Dia mengajarkan kepada kita apa yang Alkitab katakan dan dia membantu kita menjalani kehidupan ini. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, saudaraku yang Tuhan kasih, ketahuilah Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia membantu kita untuk memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Dan ia juga menolong kita untuk menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Saudaraku yang Tuhan kasih, tahukah saudara bahwa tanpa kita sadari mungkin, ya, ada beribu-ribu orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap hari. Ada begitu banyak orang-orang yang berjumpa dengan Yesus. Mereka melihat di dalam mimpi, mereka melihat di dalam penglihatan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mungkin mereka ada di antara mereka yang mendengar suara Tuhan, dan mereka kemudian menjadi bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah makna kenaikan Tuhan Yesus yang ketiga. Dia juga akan memberi kemampuan kepada saudara dan saya untuk menjadi saksi-saksi Kristus, untuk memberitakan Injil, untuk membawa jiwa-jiwa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh indah saudaraku yang Tuhan kasihi, betapa kita mengucap syukur karena Yesus naik ke surga, dia kembali kepada Bapa dan dia menyediakan tempat bagi kita, bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasihi, demikianlah kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena kenaikan Tuhan yang terjadi 2000 tahun yang lalu mengingatkan kita bahwa dia akan kembali untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama. Puji Tuhan, kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik kepada kita dan kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita boleh memiliki pengharapan dan kita akan menerima pencurahan Roh Kudus itu yang sudah ada di dalam hati kita dan dia akan memberi kemampuan kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Pentakosta ketiga itu sudah terjadi dan kita merindukan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita dan kita mengalami bagaimana kuasa Roh Kudus itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan itu semua adalah karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami diingatkan kembali akan kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Itu yang membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala yang sudah Kau kerjakan Tuhan, sehingga kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami di rumah Bapa. Dan kami juga boleh diingatkan bahwa Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kami akan memberi kemampuan kepada kami untuk lebih lagi memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus. Dan kami juga diingatkan betapa Kau juga memberikan amanat agung-Mu untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi di atas muka bumi ini. Ada begitu banyak orang-orang yang sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Bahkan setiap hari Tuhan ada beribu-ribu orang yang mengenal Engkau, yang berjumpa dengan Engkau dan mengalami hadirat-Mu yang ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Beri kepada kami Tuhan kemampuan untuk memberitakan Injil-Mu, untuk menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau, dan membawa jiwa-jiwa baru itu juga berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasihi, kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik. Dia sudah sembuhkan saudara-saudara kita, Dia sudah memberkati kita semua, Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan Dia memberikan pertolongan, Dia perlindungan, dan kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur hari ini kita akan akhiri ibadah kita pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini, dan kita akan kembali berdoa dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari yang istimewa ini Tuhan, di mana kami menikmati dan memperingati kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Dan kami diingatkan kembali bahwa Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala yang sudah Kau kerjakan, Kau sudah sembuhkan, Kau sudah lindungi kami dari segala sakit penyakit, bahkan Kau sudah pulihkan kesehatan kami kembali Tuhan. Dan kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, gereja-Mu Tuhan di GBI Samawi Mekah ini Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau minta berkat-Mu Tuhan, segala berkat yang sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami mau terima itu secara utuh, sempurna, seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang sudah Kau berikan kepada kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga minta berkat-Mu Tuhan untuk negara dan bangsa kami Tuhan, untuk kota di mana kami tinggal Tuhan. Dan kami serahkan para pemimpin negara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh Kau berikan hikmat-Mu Tuhan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan, karena sesungguhnya anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin.